warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizky Nugraheni, mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Prodi BDP, semester 4. Di sini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 yang dibawakan oleh Ibu Andi Niklani, di mana materi kuliah ini berhubungan dengan mata kuliah fisiologi dan tingkah laku ikan. Untuk pertemuan dengan Ibu Nila hanya dilakukan secara online karena adanya kebijakan pemerintah tentang pencegahan COVID-19. Jadi proses belajar tetap dilakukan, namun dilakukan di rumah secara online. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan pertemuan pertama tentang fisiologi pencernaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian. Di sini saya akan sedikit memberikan pengertian tentang fisiologi. Fisiologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Kemudian fisiologi pencernaan ini membahas mengenai proses pencernaan dan penyerapan makanan, menyangkut struktur alat pencernaan atau tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan atau zat makanan, enzim, mukus, asam klorida, cairan empedu, dan hormon. Mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan, yaitu mekanisme fisik dan kimia, serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait dengan pencernaan dan penyerapan, sehingga makanan dapat dicerna, diserap, selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh ikan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit menyebutkan ikan sebagai hewan air. Ikan sebagai hewan air memiliki beberapa mekanisme fisiologi yang tidak dimiliki oleh hewan darat. Perbedaan habitat menyebabkan perkembangan organ-organ ikan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Sebagai hewan air, ikan harus dapat mengetahui kekuatan maupun arus, karenanya ikan dilengkapi dengan linea lateralis. Perbedaan konsentrasi antara medium tempat hidup dan konsentrasi cairan tubuh memaksa ikan melakukan osmoregulasi untuk mempertahankan konsentrasi cairan tubuh ikan akibat difusi dan osmosis. Bila tidak dapat dilakukan, maka ikan laut dapat menjadi ikan asin yang kering, dan ikan air tawar dapat mengalami kematian akibat kelebihan air. Hewan darat dan air sama-sama memerlukan oksigen untuk bernapas. Kandungan oksigen di udara dengan di air itu sangat berbeda. Kandungan oksigen di air hanya 5%. Rendahnya kandungan oksigen di dalam air menyebabkan hewan air harus memompa sejumlah besar air ke permukaan insang untuk mengambil oksigen. Bersamaan dengan itu, insang juga harus mengeluarkan ion berlebih yang masuk ke dalam tubuh ikan. Ikan bersifat poikilotermal atau suhu tubuh tergantung suhu lingkungannya. Ikan tidak dapat mempertahankan suhu tubuh yang berbeda dengan lingkungan. Agar suhu tubuh tetap stabil, ikan melakukan pergerakan, misalnya diurnal, nokturnal, musiman, dan lain sebagainya. Apabila suhu air menjadi hangat, maka ikan-ikan akan bergerak ke bawah ke bagian yang lebih dingin atau berimigrasi ke tempat lain. Demikian pula sebagainya. Kemudian sedikit menjelaskan kenapa sih kita harus mempelajari fisiologi, apa sih manfaat dari kita mempelajari fisiologi. Nah, di sini saya akan sedikit menyebutkan. Jadi manfaat kita untuk mempelajari fisiologi yaitu dapat mengetahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang maupun menghambat kerja suatu organ. 2. Pengetahuan, tadi itu yang pertama ya. Yang kedua, pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu kita dalam pengembangan budidaya dengan teknik hipofisasi untuk mempercepat kematangan telur dan pemijahan. Kemudian yang ketiga, implementasi pelet kolesterol yang mengandung LHRHA telah berhasil merangsang pemijahan ikan bandeng. Kemudian yang keempat, teknik pemberian dan formulasi pakan berdasarkan nilai gizinya didasarkan pada pengetahuan mengenai laju pengosongan lambung, bioenergetika, dan kinerja reseptor kimia. Itulah tadi sedikit materi pertemuan yang pertama tentang fisiologi pencernaan.
Yang kedua yaitu mempelajari tentang organ pencernaan. Struktur dan fungsi alat pencernaan itu dibagi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Perbedaan struktur anatomis tapis insang dan organ atau segmen saluran pencernaan pada ketiga kategori ikan. Jadi ketiga kategori ikan ini ada herbivora, omnivora, dan karnivora. Yang kita tahu sendiri, herbivora yaitu pemakan tumbuhan, yang omnivora ini pemakan segala tumbuhan, hewan. Omnivora itu pemakan segala. Kemudian ada karnivora. Karnivora ini yaitu hewan pemakan, bisa dibilang predator sih ya, mungkin pemakan daging. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tapis insang, rongga mulut, lambung, usus dari herbivora, omnivora, dan karnivora. Oke, untuk yang pertama yaitu organ atau segmen tapis insang pada herbivora. Bentuknya itu banyak, panjang-panjang dan rapat. Kalau pada omnivora itu dia tapis insangnya sedang. Kemudian pada karnivora, tapis insangnya sedikit, pendek, dan kaku serta jarang. Yang kedua, organ atau segmen rongga mulut. Pada herbivora sering tidak bergigi. Sedangkan pada omnivora, rongga mulutnya itu bergigi kecil. Kemudian pada karnivora, rongga mulutnya umumnya bergigi kuat dan tajam. Yang ketiga, lambung. Organ atau segmen lambung pada herbivora berlambung palsu atau tidak berlambung. Sedangkan pada omnivora, lambungnya itu berlambung dengan bentuk kantung. Kemudian pada karnivora, lambungnya itu berlambung dengan bentuk yang tabung. Kemudian yang keempat, organ atau segmen usus pada herbivora. Sangat panjang, beberapa kali panjang tubuhnya. Sedangkan pada omnivora, ususnya itu sedang, 2-3 kali panjang tubuhnya. Terus pada karnivora, ususnya itu pendek, kadang lebih pendek dari panjang tubuhnya. Terus perkembangan alat pencernaan. Alat pencernaan ikan berkembang menuju arah kesempurnaan. Sejalan dengan pola pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Berbeda antara jenis ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Kondisi lingkungan yang satu dengan kondisi lingkungan yang lainnya. Itulah tadi materi kedua tentang organ pencernaan. Kemudian sekarang materi ketiga yaitu enzim pencernaan. Enzim sebagai katalisator biologis dalam reaksi kimia dalam kehidupan. Bahan dasar enzim yaitu protein, disintesis dalam sel, dikeluarkan melalui proses eksositosis. Enzim yang disekresikan keluar sel untuk pencernaan di luar sel dikenal sebagai extracellular digestion. Enzim yang digunakan di dalam sel itu sendiri intracellular digestion. Fungsi dari enzim mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dapat dinyatakan dalam bentuk unit enzim. 1 unit enzim adalah jumlah enzim yang mengkatalis proses transformasi 1 mikromol substrat dalam waktu 1 menit pada suhu 25 derajat Celcius, pH optimal. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ada konsentrasi enzim dan substrat, suhu, pH, dan inhibitor. Konsentrasi enzim dan substrat. Pada waktu tertentu, peningkatan konsentrasi enzim menyebabkan peningkatan secara proporsional jumlah substrat yang ditransformasikan. Tapi ada batas maksimumnya. Apabila konsentrasi enzim dipertahankan tetap dan konsentrasi substrat dibuat bervariasi, maka kecepatan reaksi per jamnya meningkat secara cepat. Jika substrat terus ditingkatkan, maka kurva cenderung mendatar. Suhu. Kecepatan reaksi enzim meningkat sering dengan
Seiring dengan meningkatnya suhu, energi panas untuk sistem reaksi tersedia lebih banyak sehingga pembentukan kompleks menjadi aktif. Pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius, peningkatan suhu akan menurunkan kecepatan reaksi atau terjadi proses denaturasi atau tidak bisa menghasilkan produk. Kemudian pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan enzim memiliki pH optimum yang mendekati netral. Lalu ada inhibitor. Inhibitor analog dengan substrat enzim. Keberadaannya akan berkompetisi dengan substrat untuk mengikat bagian aktif. Enzim dapat bergabung dengan baik dengan substrat maupun inhibitor. Apabila enzim membentuk kompleks dengan inhibitor E sampai I, maka jelas enzim tersebut tidak dapat berfungsi sebagai katalisator. Hanya E sampai S yang memungkinkan terbentuknya produk reaksi enzimatik. Daya kerja inhibitor kompetitif bergantung pada konsentrasi substrat, konsentrasi inhibitor, afinitas enzim terhadap substrat dan inhibitor. Contoh inhibitor kompetitif sulfanilamid. Enzim pencernaan. Aktivitas enzim tergantung pada yang pertama, konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim, jumlah substrat yang ditransformasi. Yang kedua itu suhu. 0 sampai 40 derajat Celcius, kecepatan reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Lebih dari 45 derajat Celcius, peningkatan suhu menurunkan kecepatan reaksi karena terjadi denaturasi. pH. Perubahan pH menyebabkan perubahan derajat ionisasi sehingga mencegah pembentukan kompleks enzim substrat. Yang keempat, inhibitor adalah senyawa yang menyebabkan terhambatnya aktivitas enzim. Itulah tadi materi ketiga tentang enzim pencernaan. Kemudian kita akan sedikit mereview materi keempat, yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Ini mulai dari cara mereka mengambil, pencapikan, dan penelanan makanan. Dalam pengambilan makanan, faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan dari dalam itu rasa lapar. Ya, ikan juga punya rasa lapar kayak manusia. Semua makhluk hidup pasti memiliki rasa lapar. Karena kalau mereka nggak lapar, mereka bisa mati, nggak makan gitu loh. Ya, untuk rasa lapar itu penurunan pada ikan, penurunan kadar metabolit darah karena digunakan dalam proses metabolisme sel. Jadi ikan kan melakukan metabolisme. Jadi kayak energi mereka tuh habis dan mereka merasakan lapar. Kemudian adanya rongga yang kosong pada lambung. Jadi di lambung mereka itu udah nggak ada makanannya, makanya mereka merasakan lapar. Laju metabolisme terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Untuk faktor dari luar yaitu adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti tersebut atau kemoreseptor, organ olfaktori, penglihatan, dan sistem garis rusuk, elektroreseptor, dan lain sebagainya. Interaksi kedua faktor tersebut akan menentukan aktivitas makan pada ikan. Berdasarkan cara makan ikan dapat dikelompokkan nih, ada predator, ada grazer, filter feeder, sucker, sama parasit. Kita tahu sendiri kan, predator tuh pasti jenis karnivora, dia itu memangsa ikan lainnya. Terus kalau untuk grazer itu herbivora, dia memakan ya tumbuhan lah, herbivora ya, mencabik tumbuhan hingga menjadi bagian kecil. Kemudian ada filter feeder tadi, plankton feeder, dia ini menyaring air untuk mendapatkan makanan. Kemudian ada sucker nih mengambil makannya tuh dengan cara menghisap substrat pada dasar kemudian melepas substrat. Kalau parasit ini kita tahu dia parasit kan berarti dia untuk yang saya tahu parasit itu sangat merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Dia menghisap cairan tubuh hewan lain, memiliki ukuran tubuh relatif lebih kecil dari inang. Jadi parasit ini sangat merugikan bagi makhluk hidup lain gitu. Kemudian dalam pencapikan makanan, jadi pada jenis ikan tertentu mereka itu makanan dihancurkan kemudian ditelan. Tapi ada juga ikan yang mungkin ukuran makanannya terlalu besar atau keras sehingga sulit dicerna, namanya itu bukovari. Terus
pengenalan makanan. Makanan utuh atau partikel di dalam bukofaring didorong oleh esofagus untuk menuju lambung. Adanya kontraksi otot bergaris pada esofagus depan, adanya lapisan mukus pada permukaan esofagus. Di sini saya sedikit akan menyebutkan adanya gambaran tentang pergerakan makanan pada saluran pencernaan, menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi akan mengalami proses yang bertahap sehingga akhirnya akan dimanfaatkan oleh tubuh, dan komponen yang tidak dapat dicerna akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Jadi itu misalnya sesuatu tersebut itu tidak berguna bagi tubuh atau tidak bermanfaat bagi tubuh, maka akan disaring, difilter, kemudian yang tidak berguna ini akan dibuang melalui anus. Yang kedua, terjadinya siklus makan kenyang lapar berimplikasi pada proses keberlangsungan hidup, bahkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangbiakan. Siklus yang ketiga, siklus makan, lapar makan, kenyang lapar makan, dipengaruhi oleh lingkungan, kualitas dan kuantitas makanan, faktor genetik, dan stadia hidup. Yang keempat, ada rendemen dari siklus makan ini adalah terjadinya pertumbuhan. Yang kelima, pertumbuhan pada hakikatnya dapat dipacu dengan memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus makan tersebut. Itulah tadi sedikit review materi keempat, pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Kemudian sekarang saya akan sedikit membahas tentang materi yang kelima, prinsip pencernaan makanan. Jadi pencernaan yaitu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Jadi pencernaan ini ada dua, fisik atau mekanik, dia melalui mulut, lambung, dan usus. Kemudian yang kedua ada proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara fisik ini yaitu perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu yang asalnya bersifat menjadi partikel mikro menjadi lebih sederhana lagi. Jadi dalam bentuk partikel mikro yang makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Yang tidak dapat diserap tadi akan dibuang melalui anus. Jadi sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi tubuh akan langsung dibuang melalui anus. Jadi berdasarkan organ yang menghasilkannya, enzim dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada enzim lambung, enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contohnya itu pepsin. Terus yang kedua, enzim pankreas, enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contohnya tripsin, kimotripsin, karbooksipeptidase, amilase, lipase, dan kitinase. Yang ketiga, enzim usus, enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mukosa usus, contohnya itu ada fosfatase, alkalin, dipeptidase, dan tripeptidase. Konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Tentunya selama masih ada substrat yang perlu diubah menjadi produk. Itulah tadi materi yang kelima mengenai tentang prinsip pencernaan makanan. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi keenam, penyerapan zat makanan. Pada kebanyakan kasus, usus bagian belakang secara nyata berperan dalam penyerapan nutrien. Pada ikan karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan usus bagian depan. Pada ikan herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibanding usus bagian belakang. Hasil penelitian Salmogerneri, penyerapan protein dimulai dari lambung. Penyerapan utama terjadi pada usus. Sedikit lemak yang diserap di bagian lambung, sebagian besar diserap di usus. Penyerapan karbohidrat masih rendah pada lambung dan usus, tapi pada segmen usus belakang dan rektum depan lebih tinggi. Membran sel sebagai tempat penyerapan zat makanan.
sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit atau memiliki mirofili pada permukaan usus. Dinding sel tersusun oleh dua lapis lemak, lipid bilayer. Mekanisme penyerapan. Zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Dua macam tenaga pengangkut bahan untuk dapat melewati membran sel. Yang pertama ada energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua, tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik, atau tenaga lainnya. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transport pasif atau difusi dan osmosis, transport aktif, dan endositosis. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Bergerak dari konsentrasi zat yang lebih tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis. Difusi sederhana sama difusi terfasilitasi. Kemudian ada osmosis. Untuk difusi sederhana, molekul zat dapat berdifusi secara spontan sehingga dicapai kerapatan yang sama dalam suatu ruangan. Sebagai contoh, setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan atau difusi gas di dalam medium udara. Kecepatan difusi. Seberapa cepat zat terlarut dapat berdifusi bergantung pada 5 faktor, yaitu ukuran, suhu, perbedaan gradien konsentrasi, muatan, dan tekanan. Osmosis, perpindahan pelarut atau air melalui membran permeabel dari konsentrasi pelarut tinggi, hipertonik menuju konsentrasi pelarut rendah atau hipotonik. Disebut juga difusi air. Membran selektif permeabel akan membiarkan air keluar masuk membran dengan bebas, namun membatasi masuknya zat yang terlarut di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan lebih mudah. Yang kedua, keterlarutan lipid. Molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang kelarutan yang rendah seperti lipid. Yang ketiga, luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan adalah lebih besar. Yang keempat, ketebalan membran. Kadar resapan sesuatu molekul berkadar songsang dengan jarak yang harus dilaluinya. Berbanding dengan satu membran yang tebal, kadar resapan melalui satu membran yang tipis adalah lebih cepat. Yang kelima itu suhu. Pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Perbedaan difusi dan osmosis adalah difusi perpindahan zat, sedangkan osmosis hanya perpindahan air saja. Difusi adalah penyebaran partikel dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tidak melalui semi permeabel, sedangkan osmosis adalah perpindahan larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi lewat membran semi permeabel. Perbedaan difusi dan osmosis masih ada lagi nih, ada membran semi permeabel hanya dapat melewatkan air dan materi kecil tanpa muatan secara searah. Jadi istilah difusi merupakan generalisasi dari osmosis. Difusi diperuntukkan bagi partikel secara umum, sedangkan osmosis khusus untuk larutan. Untuk transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran. Sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Energi yang digunakan di dalam transport aktif sel adalah ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan energi kimia tinggi yang dihasilkan dalam proses respirasi sel. Sifat utama transport aktif ialah melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif akan terjadi pemompaan yang memaksa zat untuk melewati membran dengan melawan gradien konsentrasinya. Endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis dibedakan menjadi dua, ada pinositosis dan fagositosis.
Jadi untuk proses fagositasis adalah transport aktif berupa pinositosis yang terjadi pada benda padat dengan ukuran yang lebih besar. Contoh transport aktif melalui fagositosis nih terjadi misalnya ketika Ciliata, rotifera atau organisme mikroskopis lain ditelan amoeba. Amoeba menangkap mikroorganisme mangsanya itu dengan pseudopidium atau kaki semu, kemudian mengurung mereka dalam fagosom atau vakuola. Selama fagositosis ini, mangsanya menjadi tak berdaya karena sekresi enzim pencernaan dari sel pemangsa atau fagositit. Jadi dia tuh kayak ngeluarin sebuah enzim atau cairan dari dalam tubuh selama fagositosis ini untuk membuat korban atau membuat mangsanya ini menjadi tidak berdaya. Jadi dia kayak mati secara perlahan untuk diserap makanannya gitu. Penyerapan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Makanan yang sudah dicerna halus sekali, kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Dalam lambung juga sudah mulai penyerapan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Penyerapan yang utama terjadi kan di dalam usus, tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa penyerapan yang paling utama itu terjadi pada usus. Kemudian untuk menyerap sari makanan tersebut, dinding usus mempunyai jonjot-jonjot agar permukaannya lebih luas. Melalui pembuluh darah rambut pada jonjot usus tersebut, sari makanan akan diserap ke dalam darah. Setelah dari darah tadi, pasti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, yaitu glikosa, galaktosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Proses penyerapannya dipengaruhi oleh hormon insulin. Hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Di dalam lapisan dinding usus, asam lemak dan gliserol bersatu lagi untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui limfe sebanyak 70% dan melalui pembuluh darah sebanyak 30%. Protein diserap dalam bentuk asam amino yang dibawa ke hati dulu untuk diubah menjadi protein lagi. Akan tetapi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ikan yang bersangkutan. Zat-zat makanan yang telah diserap oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan zat-zat yang lebih kompleks dari zat-zat yang lebih sederhana, misalnya pembentukan protein dan asam-asam amino. Katabolisme adalah pemecahan zat-zat yang merupakan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga, misalnya pemecahan karbohidrat menjadi tenaga, air, dan karbon dioksida. Pada hewan-hewan darat yang digunakan sebagai sumber tenaga pertama adalah karbohidrat, kemudian disusul oleh lemak sebagai sumber nomor 2 dan terakhir protein. Sedangkan pada ikan adalah kebalikan dari hewan darat, yaitu protein, baru lemak, kemudian karbohidrat. Mungkin itu saja materi ke-6 atau materi terakhir yang bisa saya jelaskan. Oke. Udah saya jelaskan mulai dari materi pertama tadi sampai materi ke-6 bahwa kita tuh sangat perlu untuk mempelajari yang namanya fisiologi dari ikan, agar kan kita nih kuliahnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini wajib mengetahui fisiologi ikan, fisiologi dan tingkah laku pada ikan. Karena kita nanti kan bekerja atau mungkin ke lapangan itu berhubungan dengan yang namanya ikan-ikan yang ada di sekitar kita lah ya, pokoknya ya. Mungkin ada yang mau jadi usaha atau dan lain sebagainya, maka kita perlu sekali untuk mempelajari fisiologi dan tingkah laku ikan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk Ibu Nila, terima kasih atas tugasnya. Semoga dengan adanya tugas ini bisa membantu nilai saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.